Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita lanjutkan hikayat kenapa dalam darah manusia itu mengalir anak-anak setan atau mengalir dalam darah Adam itu adalah setan. Setelah uraian yang terdahulu, yaitu setelah kelahiran Qabil sama Iklimah, maka iblis tadi juga memiliki anak, yaitu yang saya sebutkan: 1 Kanza, 2 Zalnabur, 3 Dasim, 4 Aswad, 5 Tasbar. Tapi ingat bahwa karena putra-putra Adam sesungguhnya sudah terkontaminasi oleh jiwa dari putra iblis yang pertama, yaitu Kannas, yang kelak hingga saat ini disebut manusia sebagai Qorin, jin pendamping atau jin yang mengendalikan nafsu kita, tapi bukan nafsu yang baik, tapi itu nafsu yang buruk. Hanya orang-orang istimewa saja, orang-orang mukhlis yang bisa menundukkan korinnya, karena korin itu selalu mengajak ke sesuatu kepada yang buruk, karena memang dia berasal dari putranya iblis. Mungkin bagi murid-murid Budi Suci dimanapun kalian berada, dan juga muslimin seluruh Indonesia yang menyukai hal-hal yang berhubungan dengan roh atau berhubungan dengan korin, kalian bingung korin itu apa, berasal dari mana, katanya jin pendamping. Itulah korin itu. Awal mulanya adalah Kannas yang dimasukkan ke dalam tubuh Adam, berbagai cara yang dilakukan oleh iblis sehingga masuklah ke tubuh Adam dan Hawa tadi dengan cara dimakan tadi, berupa makanan. Makanya korin atau setan pun di dalam tubuh kita akan semakin kuat jika kita mengkonsumsi barang-barang yang haram. Nah, itu loh. Maka dalam surat Al-Baqarah disebutkan juga kan, apa barang-barang yang haram itu. Kita nggak boleh mengkonsumsi, karena kalau mengkonsumsi barang yang haram, maka setan di dalam tubuh kita akan semakin kuat dan bisa menguasai diri kita, menguasai akal sehat kita, menguasai nurani kita, sehingga semakin jauh dari kebenaran. Adapun Kanza adalah putra iblis yang pertama, yang tugasnya adalah mengganggu konsentrasi manusia agar manusia tidak menyukai beribadah apapun caranya. Makanya kita harus selalu ta'awudz ketika mau melakukan sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahi minasyaitonir kanzanir rajim wal jundihi wal abnaini. Aku berlindung ya Allah kepadamu dari setan yang bernama Kanza, yang terrajam, dan para pengikut-pengikutnya dan bala tentaranya. Sehingga ketika kita sholat, kita tidak diingatkan ke sana kemari, ke sana kemari. Sesuatu yang tidak ingat jadi ingat.
Itulah tugas mereka untuk menghalangi bagaimana caranya anak Adam itu tidak melakukan ibadah, terutama sholat. Kalau dia masih melakukan sholat saja, wudunya dibuat tidak sempurna. Kalau dia hatinya dibuat malas, nunggu waktu, nanti akhirnya waktunya sampai habis. Niat sini ada dalam hati, tapi pekerjaan lain itu dianggap lebih penting. Nantilah, waktunya sudah habis, sudah kehabisan. Waduh, habis, wah, kehilangan sholatnya nggak jadi, ya. Atau kita buru-buru, adzan belum selesai, kita sholat dulu. Nggak apa-apa sih, karena azan itu masuknya sholat, tapi alangkah baiknya kalau kita ada jeda waktu, syukur-syukur paham sunnah-sunnahnya, qobliyah, ba'diyah. Itulah kansa. Kalau kita berkehendak sholat, dia memainkan hati kita, nafsu kita. Kalau kita sholat sendiri, dia menyarankan dalam pikiran kita, bacalah sholat yang paling pendek dan secepatnya. Sehingga sholat itu tidak sempurna. Karena apa? Dilakukan dengan tergesa-gesa. Itu pun diingatkan segala sesuatu dalam pikirannya. Sehingga kita lupa, tadi rakaat berapa? Rakaat pertama tadi udah tahiyat belum? Ini udah rakaat berapa? Seperti itu. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, wah, apalagi kita dipilih jadi imam, wah, hati dan pikiran kita digerakkan. Yang paling enak, kalau perlu yang panjang-panjang. Yang kita baca suratnya yang panjang-panjang, yang paling enak. Agar apa? Hati dan pikiran makmumnya berubah. Yang tadinya khusyuk karena kelamaan, ya, maka yang dumel dalam hatinya bukan hanya fokus terhadap sholatnya, dia fokus terhadap lamanya dia membaca surat, dan dienak-enakkan, dilentur-lenturkan. Untuk yang baca mungkin enak, tapi untuk makmum yang lain itu aduh, plenger, sehingga sholatnya tidak khusyuk. Riaknya dimunculkan. Wah, aku bisa gini, aku bisa baca surat, bahkan kalau perlu surat yang tidak dikenal. Artinya apa? Surat yang tidak dikenal itu ambil dari tengah-tengah Al-Quran, yang kalau salah orang nggak tahu, yang dia hafal. Itulah pekerjaan kansa. Ya, bikin orang wah dengan kehebatannya. Riaknya dimunculkan, akhirnya riaknya kan ketika riaknya dimunculkan,
bukan hanya nilai ibadahnya yang kosong, itu keikhlasannya juga kosong karena nilainya terhapus oleh riaknya kepada manusia. Itu dia hanya menjalankan kewajibannya saja, tapi nilai-nilai rohaninya, nilai-nilai dalam peribadatan yang inti hilang. Itu pekerjaan kansa itu. Kalau orang ini sudah ingin beribadah, bagaimana caranya? Dia dihalangi agar tidak ibadah. Dalam hatinya mungkin ada, tapi dihalangi. Jangan ibadah, nanti aja, kamu masih muda kok. Masih ada kesempatan kok. Dan biasanya puncak dari kemenangan kansa ini ketika manusia itu rata-rata di usianya 40 tahun yang dianggap usia puncak dan dia tidak beribadah. Maka saat itu susah sekali untuk memulai suatu ibadah atau untuk sholat. Apalagi yang usianya sudah 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun, 65 tahun, tidak sholat, tidak ibadah. Jangan berharap. Sesungguhnya mereka sudah dikuasai oleh kansa di dalam tubuhnya. Dan ketika diingatkan terhadap sholat, dia akan marah. Itulah anak buah kansa, orang yang hati dan jiwanya sudah dikuasai oleh kansa, sehingga ketika ada orang yang berucap dengan kebaikan, dia akan menolak, bahkan marah-marah. Bahkan bukan hanya gitu, ketika kita disuruh berdoa saja marah, karena hati dan jiwanya sudah dikuasai oleh kansa. Maka dari itu kita berhati-hatilah, karena kansa itu memang istimewa, perjuangannya tiada henti. Kalau kita pengen sholat isya, nantilah waktunya sampai jam 4. Tidur dulu. Ketika kita mengabaikan dan tidur, jarang sekali kita bisa bangun mungkin sudah jam 5 atau jam setengah 6. Maka ketika kewajiban kita kepada Allah dan sudah waktunya masuk sholat isya atau sholat apa, lakukanlah. Tinggal yang lain lakukanlah. Di samping sholat itu menenangkan hati, sholat isya itu menenangkan hati, insya Allah kita membatalkan atau menggugurkan kewajiban kita dengan baik. Dan ingat, tidak ada sholat yang khusyuk kecuali dia tahu artinya. Tidak ada sholat yang khusyuk kecuali dia tahu artinya. Sholat syariat itu adalah contoh yang diajarkan kita di sekolah, di pesantren, dimanapun kalian berada. Itu hanya cara beribadah. Oh, seperti ini doanya sholat maghrib. Ada yang suka pakai usolli, ada yang nggak pakai, ada yang cukup niat aja, nggak apa-apa. Semua tergantung keyakinan mereka. Ya.
monggo toh nanti bertanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Ada yang tidak pakai bismillah, ada yang pakai bismillah, monggo. Tapi semua akan dipertanggungjawabkan kepada Allah masing-masing. Yang utama adalah melakukan sholat. Dan sholat, kalau sampai tidak tahu artinya dan tidak tahu mengartikan dalam sholatnya Anda, nggak ada kekhusyuan itu. Dulu para sahabat Nabi itu khusyuk sekali karena mereka tahu itu bahasa mereka. Mereka paham apa yang diucapkan. Makanya mereka bisa khusyuk. Sementara kita orang dari jauh, orang dari Indonesia, orang dari Jawa, orang dari Madura, orang dari Sunda, orang dari Kalimantan. Kalian gak akan pernah khusyuk dalam sholat kecuali tahu artinya. Ketika takbir kalian kumandangkan Allahu Akbar, dalam hati kalau kita orang Indonesia, kita bisa berbahasa Indonesia, ya dalam hati kita mengucapkan Maha Agung Engkau ya Allah, aku berniat sholat. Sholat apa? Kalau maghrib ya sholat maghrib. Begitu juga nanti kalau baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang maha memiliki rasa kasih sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Itu kita ucapkan dalam hati. Artinya kita ucapkan dalam hati. Ar-Rahmanir-Rahim, maha memiliki rasa kasih sayang. Maliki yaumiddin, sesungguhnya engkaulah raja di hari kiamat. Selalu setelah beriringan dengan kalimat yang dibaca Al-Fatihah dalam bahasa Arab, kita mengartikan dalam hati kita dengan bahasa yang kita miliki. Kalau bahasa Jawa ya monggo bahasa Jawa, pahami bahasa Jawa. Kalau mereka bahasa Sunda ya monggo menggunakan bahasa Sunda dalam mengartikan itu dalam hati. Begitu juga ketika sujud, ruku, ya Allahu Akbar. Nah, nanti dulu kalau surat, baca surat kan lama atau panjang. Nah, paling tidak sampean tahu artinya, pernah baca artinya. Tapi kalau nggak usah diartikan nggak apa-apa. Cuma kalau seperti ruku, Allahu Akbar, sampean ruku. Maha suci Allah, Maha agung Allah, terus ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maka setelah kita ucapkan yang 3 kali, maka kita ucapkan dengan keyakinan kita, dengan bahasa kita. Berarti kalau mau pakai bahasa Indonesia yang lebih simpel ya nggak apa-apa. Kita bilang Maha suci Engkau ya Allah, hanya kepadamu hamba-Mu ruku. Sami Allah liman hamidah. Allah mendengarkan apa yang diucapkan hamba-hambanya. Rabbana falahal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Segala puji bagi Allah seluas langit dan seluas bumi, seluas yang Engkau kehendaki. Begitulah selanjutnya. Ya, begitu Allahu Akbar, kita sujud, ya kita ucapkan ketika Allahu Akbar selesai, Maha Agung Engkau ya Allah. Kita memulai sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka kita ucapkan Maha suci Engkau ya Allah, hanya kepadamu hamba-Mu bersujud dan menyembah. Nah, itu baru kalian sholatnya
Afdol. Begitu juga nanti Allahu Akbar, Maha Agung Engkau ya Allah. Rabbi gfirli, ampuni aku ya Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wajburni, tutupi kekuranganku ya Allah. Warfa'ni, tinggikanlah derajatku ya Allah. Warzuqni, berilah hambamu rezeki. Wahdini, tunjukilah aku dengan kebenaran. Wa'afini, sehatkanlah tubuhku. Wa'afini wa'fu'ani, maka hapuslah seluruh dosa-dosaku. Allahu Akbar. Kita sujud lagi. Maha Agung Engkau ya Allah. Baru kita ucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Setelah itu kita ucapkan dengan hati, dalam hati kita, Maha suci Engkau ya Allah, hanya kepadamu hambamu bersujud dan hambamu menyembah. Allahu Akbar. Nah, berdiri kita mengucapkan dalam hati, Maha Agung Engkau ya Allah. Nah, artikan sehingga hati kita tahu, paham apa yang kita ucapkan. Ya kalau kita sholat aja nggak tahu artinya, sama dengan orang nyanyi bahasa Inggris gitu, kok lagunya enak tapi kita nggak tahu artinya. Oh, itu yang kelemahannya, hingga kita bisa dipermainkan oleh kanza tadi, karena kita nggak paham apa yang kita lakukan itu seperti apa. Ibarat tanaman itu, kita tumbuh jembureng gede, kelihatan tiap hari itu sholat ibadahnya. Tapi berat padi itu padi yang gabuk, cuma blegernya aja kelihatan, sholat tapi nggak berbuah. Itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Wong apa yang dilakukan dia nggak ngerti. Ini pelajaran yang sangat berharga, karena waktu kita sangat terbatas sekali. Lakukanlah sholat. Dan ingat, sambil belajar artinya, jangan mau ego kita ditumpangi oleh kanza tadi. Males, nggak usah ngartek nih, nggak usah belajar artinya. Itu hati kita, keinginan kita, ego kita sudah dikuasai oleh kanza. Sangat buruknya kanza itu, sehingga dia berharap kita nggak belajar. Karena kalau kita belajar, kita tahu kelemahannya, sehingga dia nggak bisa berperan lagi. Ketika kita tahu kelemahannya dia, dengan membaca artinya apa? Sela dari pikiran kita untuk berpikir ke arah lain itu nggak ada sama sekali kalau kita tahu artinya. Ya itu. Makanya sholat berjamaah pun bisa nilainya kosong, walaupun itu memang sholat dan kewajibannya. Kalau orang mengatakan, wah itu pahala, ya monggo, itu hanya menyenangkan hati kalian saja. Cuma yang hakiki bukan hanya kira-kira loh ya. Ilmu yang hakiki bukan hanya ilmu yang kira-kira, tapi ilmu yang betul bermanfaat adalah sampean mengetahui apa yang dilakukan oleh tubuh jenengan, hati jenengan mengikhlaskan, pikiran jenengan mengikuti dan memahami apa yang dilakukan, makalah itulah sholatnya menjadi sholat yang berkualitas, dan kita bisa terhindar daripada si kansa tadi, sehingga kansa tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk menghancurkan ibadah kita. Ya, kita tutup dulu berurusan dengan kansa. Dan cara mematahkannya tadi adalah dengan ta'awudz tadi, a'udzubillahi minasyaitonir kansanir rajim wal jundihi wal abna ini.
Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada setan yang bernama Kansa yang terajam beserta pengikut dan bala tentara dan pasukan-pasukannya. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Kansa dan mau membuka pikiran kita belajar untuk mengartikan. Ya satu hari satu, apa yang kalau susah ya itu aja yang digerakkan yang pendek-pendek itu seperti Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Maha suci Engkau ya Allah, hanya kepadamu hamba meruku, Allahu Akbar, Maha agung Engkau ya Allah. Itu diulang-ulang dulu yang pendek-pendek. Nanti setelah kita yang pendek-pendek kita paham, kita sujud kita paham yang pendek-pendek semuanya, nanti merambah ke arah tahiyat. Artinya tahiyat itu seperti ini ya, didalami ya. Tahiyat itu seperti ini. Nah nanti setelah itu nanti Al-Fatihah itu artinya seperti ini, diikutin. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang maha memiliki rasa kasih sayang. Nah seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu Allah, seluruh sekalian alam, seluruh sekalian alam. Ya. Untuk Kansa kita anggap cukup ya. Untuk Zalnapur, siapa Zalnapur kita nanti kita selesaikan di episode yang akan datang. Mudah-mudahan ini pelajaran ini sangat bermanfaat untuk murid-murid Budi Suci dan kaum muslimin, muslimat, umat-umat Islam di Indonesia khususnya, di Jawa khususnya, agar mereka bisa mengalahkan setan yang bernama Kansa tadi dan menjadikan pemenang dalam sholat kita berkualitas, bukan hanya sekedar gabuk yang tampak seperti padi tapi nggak ada isinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.